Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Apa kabar? Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau klarifikasi. Jadi banyak banget nih di antara kalian ya yang nge-DM aku nih. Ya Allah, mohon maaf banget, aku itu udah lama ya, udah sebulanan lebih kayaknya aku udah nggak aktif lagi di Instagram. Jadi kayak banyak juga yang nyariin kemana-kemana kayak gitu ya. Eh, aku tuh herannya kayak gini loh teman-teman. Padahal video aku itu jarang banget yang ngeklik. Atau mungkin kayak gini ya, aku nggak tahu kalau YouTube kalian itu kayak gitu nggak. Kalau di aku nih, misalkan aku nonton salah satu video kayak gitu, nah itu tuh tanpa aku klik, aku bisa lihat kayak gitu loh, kayak udah jalan sendiri dan kita tuh udah bisa aktifkan tombol speakernya, icon speakernya. Jadi itu tuh walaupun kita nggak ngeklik, kita tuh bisa tahu isinya tuh apa aja kayak gitu. Jadi kayak aku sebenarnya ini masuk AdSense nggak sih kayak gitu, kita nggak menafik ya teman-teman. Oh ya, dan di sini aku mau klarifikasi juga. Tadi itu jadi aku ulangin ya, banyak banget yang nge-DM aku kayak gitu. Banyak banget yang nge-DM kenapa aku udah nggak pakai niqab lagi, aku udah nggak pakai itu lagi. Padahal udah hampir 1 tahun. Oh, udah 1 tahun lebih hampir ya pakai ini. Hampir setahun ya? Setahun lebih kayaknya, setahun lebih deh, lupa aku. Iya, setahun lebih. Udah setahun lebih tapi ternyata aku harus melepasnya. Ya teman-teman, jadi ini aku cerita dulu ya, cerita dulu awal mula kenapa aku mau pakai dan kenapa sampai sekarang aku lepas lagi kayak gitu. Jadi pertamanya itu pengen banget ya, udah lama banget. Kalian bisa deh nanti nanya-nanya. Pokoknya aku udah lama banget pengen, terus akhirnya disetujui sama pak suami nih, boleh gitu, diizinkan boleh. Nah, setelah aku memakai, di situ udah berjalan 1 tahun. 1 tahun itu aku mendapatkan, aku anggap itu adalah ujian atau cobaan dari Allah. Bisa nggak sih aku pertahankannya? Bisa nggak sih aku pertahanin niqab itu untuk aku pakai sehari-hari kayak gitu? Bisa nggak sih aku melewati ujian itu kayak gitu? Aku tuh dihadapkan dengan salah satu ujian kayak gitu dan ternyata aku nggak kuat teman-teman. Sedih ya. Sebenarnya sedih banget. Aku yang udah 1 tahun memakai itu kayaknya tuh tenang banget teman-teman. Jadi aku tuh kayak lebih lebih ini ya, lebih pede kayak gitu dan ternyata aku nggak bisa melewati ujian itu. Sebenarnya aku sebenarnya bisa ya, nggak mungkin Allah itu mengasih ujian kalau hambanya tidak mampu, itu nggak mungkin ya teman-teman. Cuman aku ngerasa kayak iya enggak iya enggak iya enggak. Jadi tuh kayak masih ragu gitu loh, mau lanjut apa enggak nih, lanjut enggak nih, aku takut nih gitu. Dan ternyata ya aku harus berhenti di 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Pokoknya kayaknya udah setahun lebih kok. Nah itu, jadi kayak gitu ceritanya. Aku dihadapkan sama satu masalah yang memang bener-bener aku tuh ragu mau ngelanjutin enggak nih, karena efeknya ke aku kayak gitu loh. Tapi aku tanya salah satu teman aku yang pakai kayak gitu juga, "Kamu iya nggak sih kamu iya nggak sih?" "Enggak kok, enggak," gitu. "Kok aku iya ya?" gitu. Apa mungkin aku ini ya, nggak bisa gitu, nggak bisa maksudnya yang keikat gitu kan, apa aku nggak bisa ya gitu. Oke lah, nggak apa-apa, kata temen aku, "It's okay, nggak apa-apa, kamu lepas juga nggak apa-apa. Kalau memang kamu masih ragu kayak gitu nggak apa-apa, it's okay dilepas. Yang penting aku sambil lihat mic ya teman-teman. Aku tuh pernah kejadian mic itu tiba-tiba mati dan suaranya nggak ada dong, udah panjang kali lebar sama dengan luas kali tinggi kayak gitu ya. Oke lanjut. Nah di situ teman aku bilang nggak apa-apa, it's okay gitu. Kamu mau lepas nggak apa-apa karena kamu
ada ini nih, ada sesuatu ini nih yang aku memang nggak bisa ceritain ke kalian ya teman-teman. Aku nggak bisa ceritain ke kalian karena, kalau aku udah cerita di salah satu sosmed atau mungkin ini, platform ini, nanti bakal menyebar luas kayak gitu. Nah itu kan aku anggap itu aib aku, kayak gitu ya. Jadi aku nggak bisa cerita kayak gitu. Nah, yang penting aku masih me mengokohkan mahkotaku ini, yaitu jilbab kayak gitu. Yang penting aku masih pakai jilbab dan masih mengikuti syariat Islam kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang tahu ini hanya keluarga, keluarga juga nggak tahu semua dan dengan si teman-teman deket aja kayak gitu. Jadi aku terima kasih banget sama teman-teman aku, kalian ya, terutama kalian. Pasti kalian udah tau lah siapa orangnya yang memang udah nge-support aku. Biasanya kalau kita berubah dalam kata hijrah kayak gitu ya teman-teman, itu kita bakal dijauhi orang, tapi ternyata enggak teman-teman, ternyata itu enggak loh, di sini enggak kayak gitu, aku nggak tahu kalau di sana. Nah terus saat aku memutuskan untuk melepasnya, mereka juga nggak ngejauhin aku dan enggak, ih kamu kenapa sih kayak gitu, kenapa sih gitu, enggak. Dan mereka juga nggak nyalahin aku, mereka sangat sangat mengerti keadaan aku kayak gitu. Jadi perlu banget ya teman-teman kita tuh mempunyai tempat curhat kayak gitu. Tapi nggak semuanya ya. Jadi aku itu punya temen yang memang aku akan curhat, misalkan aku punya masalah apa, solusinya gimana kayak gitu. Yang penting bukan tentang keluarga kayak gitu ya. Dan oh ya teman-teman, jadi sempat juga aku pernah bikin video di TikTok itu, ada yang nanya kenapa pakai masker kayak gitu. Padahal kita ngonten juga sendiri gitu kan ya. Jadi kenapa aku pakai masker? Aku tuh masih kayak belum rela untuk ngelepasin niqabnya kayak gitu. Memang sih kalau aku jualan sekarang ini udah nggak pakai masker juga, aku udah nggak pakai. Cuman kalau kayak ke media kayaknya belum, aku belum siap kayak gitu. Aku jadi sok ngartis banget ya. Jadi enggak ya teman-teman. Jadi yang penting kata Pak suami juga, yang penting kamu masih menjaga auratmu, masih pakai jilbab yang memang standar ya. Maksudnya yang enggak kekecilan juga kayak gitu, enggak kebesaran. Kalau kebesaran kita juga repot, namanya aku kan jualan kayak gitu ya. Sedih teman-teman, sebenarnya tuh sedih banget. Tapi ya gimana lagi? Aku anggap aku gagal mendapatkan ujian itu. Nah, di sini juga teman-teman, aku mau merubah juga pola hidup aku kayak gitu ya. Jadi aku tuh pengen menjadi diri aku sendiri kayak gitu. Di setiap konten aku tuh kayak memaksakan untuk menjadi seseorang itu kayak gitu loh. Jadi aku terinspirasi dari orang dan aku tuh kayak mindsetnya aku harus sama nih, aku harus seperti dia nih, aku harus bisa jadi dia nih kayak gitu. Jadi itu salah ya teman-teman, selama ini kayaknya tuh memang bener-bener aku nggak bisa nih kayak gini nih, aku kayak memaksakan banget kayak gitu. Itu malah menjadi beban buat aku karena aku harus mindsetnya aku harus seperti dia kayak gitu, aku harus bisa kayak dia kayak gitu. Ternyata salah ya teman-teman. Di sini aku mau aku pengen jadi diri aku sendiri. Jadi sebenarnya aku tuh ngomong gak bahasa Indonesia terus ya teman-teman. Bahkan kalau di rumah itu aku bahasa Jawa terus, dan kalau jualan aja menyesuaikan kayak gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya aku tuh ya campur gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngomong bahasa Indonesia terus tuh juga kayak rada kaku gitu karena kan nggak setiap ini ya. Pokoknya intinya tuh kayak keulang-ulang gitu loh. Nge-tag, dubbing itu nggak lancar kayak gitu. Jadi mungkin aku bakal merubah isi konten aku kayak gitu. Yang pertama aku mau jadi diri sendiri, yang kedua aku mungkin akan lebih sering-sering konten kayak gini aja deh, nge-vlog kayak gitu aja. Karena apa ya teman-teman, aku mikirnya kayak gini, sekarang nih aku kan kontennya tentang keuangan gitu ya, manajemen keuangan kayak gini, money budget, terus saving challenge kayak gitu. Itu tuh kayaknya udah banyak banget ya. Aku bukan insecure kayak gitu, enggak. Insecure itu nggak boleh ya teman-teman. Nah
itu udah banyak banget konten-konten yang menerangkan tentang itu, kayak gitu, dan mereka itu lebih fasih kayak gitu, lebih paham. Jadi aku kayak mau selingin konten, yang penting aku ngebaca banget ya teman-teman, video-video aku yang rame itu kalau udah ada kata gajian, kayak gitu aja rame. Tapi kalau yang lain itu kayaknya, sepi ya yang nonton. Jadi aku mungkin kayak mau lebih, nge-vlog aja deh. Ngeditnya juga nggak ribet-ribet banget kayak gitu. Kalau misalkan untuk keuangan, aku harus bikin video dulu. Setelah itu aku edit, aku potong-potong kayak gitu. Setelah itu aku dubbing. Tuh. Dubbing belum yang nanti anak rewel, belum yang nanti aduh cucian numpuk, aduh apa ya kayak gitu. Jadi kayak aku nggak mau terbebani juga. Jadi mindset aku dulu itu aku harus berhasil di YouTube biar bisa mendapatkan penghasilan. Ternyata kalau itu semakin kita kejar, itu semakin nggak bisa teman-teman. Mungkin segini aja ya video dari aku. Semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan ya udah, jangan lupa tonton video aku yang lain dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oke, see you next time. Dah. Assalamualaikum.